Oke, selamat pagi teman-teman subscriberku. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Di depan saya udah ada Satria EView injeksi yang tempo hari, belum tempo hari, sudah 2 tahun lalu ya kalau nggak salah. 2 tahun lalu servis rem dan segala macam, ya servis ringan lah. Nah ini dia kembali lagi ke saya, Satria EView hitam ini mau servis ringan ya. Nah ini yang punyanya mengeluhkan kendala di rem lagi ya. Cuman berbeda kasus. Dulu ini kasusnya remnya blong ya. Jadi ketika tuasnya ditarik dia malah ngelos plus. Nah, itu kan dulu masalahnya ada di seal master remnya ya. Seal master remnya udah istilahnya udah ngeblong lah, nggak neken minyak rem sehingga ngeblong, ngeplos lah intinya. Nah yang sekarang masalahnya ini tuas rem ditekan normal nih, cuma gigitnya ini lambat, gigit ke piringannya ini lambat, jadi mesti ditekan lebih dahulu, ditekan secara bertenaga dikit lah, ditekan bertenaga dikit baru dia mau ngerem. Tapi kalau cuma gini-gini udah ngerem gitu. Padahal normalnya ini kalau ditekan dikit gini langsung ban depan langsung ngerem. Tapi ini mesti agak dalam. Nah ini yang akan saya cari tahu penyebabnya apa. Kemudian ini akan servis ringan lagi, servis semi ringan lah ya. Air radiatornya mau diganti, mau dikuras. Oli mesin juga mau diganti, kampas rem depan mau diganti, kampas rem belakang juga mau diganti. Nah ini cakramnya juga mau diganti ya. Ini udah tajam banget, ini udah kayak shuriken ya. Terus oli filter oli juga diganti, filter udara juga diganti. Ya, nanti kita akan lihat kondisi filter udaranya apakah sangat kotor. Terus nanti kita cek throttle body apakah kotor. Kalau nggak kotor, kalau misalkan bersih, throttle bodinya nggak akan saya bersihkan ya. Ini throttle bodinya karena ini tarikannya masih enak. Istilahnya kalau injektor atau pengkabut asap pengkabut bahan bakar nggak ada masalah gitu. Tapi nanti kita akan cek, oke? Nah ini mau saya nyalain dulu nih. Ini masih dingin guys, stasionernya masih belum stabil. Mesin teman-teman udah dengar sendiri, ini masih halus ya. Kita biarin dulu selama 5 menit. Nanti kita akan lanjut untuk pembongkarannya ya. Oke guys, dan ini untuk spare partnya yang sudah dibelikan sama pemiliknya. Ini adalah filter udara original. Kemudian disk belakang original. Terus gear set original. Kemudian filter oli original juga.
terus carbo cleaner, terus oli mesin, oli X-Star R9000, spek full sintetik 1040, 1,3 liter jas MA. Kemudian radiatornya, air radiatornya, coolannya pakai X-Star juga 1 liter. Ini cukup nggak ya 1 liter? Ya, kita lihat aja nanti lah. Oke. Ini yang kurang tinggal minyak rem aja sih.
untuk throttle bodinya udah dicabut dan teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisinya. Ini kotor banget. Dan ini sudah 2 tahun gak dibersihkan, gak diservis. Dengan kondisi filter yang kayak gini, kotorannya segini, ini wajar. Ini masih terhitung bersih karena masih pakai filter udara. Filter udaranya sampai gini, sampai hitam. Dan ini hitam normal ya. Ini kita akan bersihkan. Dan ini untuk throttle bodinya udah dibersihkan ya. TPS nya juga udah dibersihkan. Cuman kalau TPS teman-teman jangan disemprot ya, yang hitamnya. Jadi yang hitamnya cukup dicabut. Nah, bersihkannya yang di dalam aluminiumnya ini, jangan yang hitam ini. Nantinya kalau disemprot ntar takutnya koslet ya. Itu tuh udah bersih. Dan ini untuk setelan anginnya saya set dulu di 3 putaran ya, 3 putaran penuh. Nanti kalau misalkan terlalu banyak angin atau terlalu kurang angin, tinggal dimainin lagi nih, diputerin. Oke. Selanjutnya saya akan cek untuk pompa bensinnya ya, itu tuh tangkinya. Saya akan cek nanti pompa bensinnya nyemburnya bagus apa enggak.
kita akan tes semburannya ya. Ini masih bagus apa enggak ya. Kita kontak on. Coba lagi. Oke. Coba lagi. Masih gede ya, semburannya masih bagus. Cuman pampersnya aja yang kotor. Nanti kita akan belikan lah pampersnya. Pampers atau saringan bensinnya ya. Oke. Oke guys, ini saya mau belanja tapi hujan. Ya, ini saya mau belanja saringan bensin sama minyak rem. Gimana hujan? Oke, sambil nunggu hujan reda, saya mau ganti dulu olinya. Kita lihat kondisi olinya, mencurigakan apa tidak. Kalau tidak mencurigakan ya bagus, berarti nanti kita lanjut ke pasang air radiator ya. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, dan ini untuk olinya ya. Ini olinya hitam normal, hitam wajar, bukan hitam semen. Kalau hitam semen bahaya, berarti ada indikasi air radiator masuk ke oli, masuk ke mesin. Ya, tapi ini ya hitamnya hitam wajar, ya, bukan hitam semen. Oke, bagus, berarti radiator aman, tidak bocor. Selanjutnya kita akan buka filter olinya. Habis itu kita kuras radiatornya. Nah, ini untuk filter oli di sini. Kemudian untuk baut kuras radiator ada di sini, ya. Oke teman-teman semua, dan dapat dilihat ya, ini untuk air radiatornya masih hijau normal. Ini masih bagus sih, elektrolitnya masih bagus lah ya, jadi aman. Oke, berarti ini fix motor kondisinya sehat banget. Ini selanjutnya kita akan pasang filter oli, terus pasang radiator, air radiator, sama pasang oli mesin ya.
Oke teman-teman semua, untuk pampersnya atau saringan bensinnya ini udah dibelikan. Cuman ini tadi di tokonya nggak ada ori Suzuki, adanya Honda. Ini pakai Honda Beat KZL ya, Honda Beat injeksi. Kata pedagangnya sih bisa dipasang ya katanya, soalnya si mulut ininya sama nih, katupnya ini sama. Ya udahlah, kalau sama masih nggak apa-apa. Nah untuk cara bukanya, cara buka ininya ya. Nah teman-teman ini bekehin dulu apa ya, dimegarin dulu. Ini megarin, tarik keluar tapi pelan-pelan ya. Yang ini juga nih sebelah sini, tarik keluar sambil diputar, set. Nah, dan hati-hati di sini ada ininya, o-ringnya, jangan sampai hilang. Oke, kita pasang yang Honda ini ya. Ini, bentar, kita samain dulu nih. Tuh, ini sama sih, katupnya sih mirip, tapi nggak tahu ini bisa apa enggak ya. Kata pedagangnya sih bisa. Oke, bisa sih. Ya udah, kita pasang guys.